Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan latihan PPH 21. Kita lanjutkan dari pertemuan berikutnya. Kita yang kemarin itu adalah jika misalnya gajinya di bawah PTKP atau nah ini kita lihat bahwa yang soal kedua ini beliau gajinya cukup sebesar, ada kemungkinan beliau ini gajinya di atas PTKP, sehingga kita akan belajar menghitung bagaimana sih jika ada PTKP. Nah ini kita seperti yang kemarin kita saya ajarkan ke kalian, sebelumnya kita harus sediakan dulu, kita harus kumpulkan data. Jadi data yang ada di kasus itu kita kalau saya bilang rincikan, sehingga ini mempermudah kita untuk mengerjakan perhitungan pajak. Nah, jadi kita ketahui ini ada Pak Anwar yang bekerja di PTJ, dia adalah manajer keuangan di perusahaan itu, dan gaji pokok dia sebulan itu adalah 45 juta. Kemudian dapat tunjangan transport 8 juta, dan dia itu ada mendapatkan, dia harus membayar kewajiban dia yang berupa JKK itu atau jaminan kecelakaan kerja atau asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,24%, dan JKM atau jaminan kematian atau kita bisa asuransi kematian sebesar 0,3%, kayak gitu. Kemudian status beliau itu adalah beliau telah berkeluarga namun belum memiliki tanggungan, seperti itu. Jadi kemungkinan besar beliau tidak punya tanggungan orang tua atau belum punya anak. Maka kita masukkan. Gaji pokok beliau itu adalah 45 juta. Tunjangan transportnya itu adalah 8 juta. Kemudian JKK-nya 0,24%. Yang jadi dasar biasanya untuk perhitungan JKK itu adalah gaji pokok. Jadi bukan gaji pokok ditambah tunjangan transport ya, tapi gaji pokok. Nah, ini gaji pokoknya 0,24%. Kita hitung menggunakan kalkulator. Jadi 0,24% dikali berapa tadi, 45. Salah ini ternyata 45 juta dikali 0,24%. Nah, ini 108.000. Kemudian JKM-nya dia mendapat 0,3%. Kita hitung. Rp135.000. Nah, kemudian kita hitung lagi biaya jabatan. Kita ketahui bahwa biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, katanya. Penghasilan bruto dia itu kan 45 juta ditambah 8 juta dikali 5%. 2.650.000. Tapi ada ketentuan bahwa yang boleh diakui setiap bulan paling tinggi 500.000, sehingga kita akan gunakan angka 500.000. Nah, PTKP-nya ini saya perbaiki, statusnya telah berkeluarga namun tidak punya tanggungan, berarti statusnya K0. K0 itu kita hitung status dia 45 juta, 54 juta ditambah status pernikah, karena dia menikah maka dia dapat tambahan PTKP 4,5 juta. Maka TKP dia 58.500.000.
berdasarkan data ini kemudian kita masukkan gaji dia itu 45 juta, tunjangan 8 juta, maka penghasilan bruto dia itu 54 juta. Biaya jabatannya tadi 500.000. Nah, ini menjadi pengurang. Seperti itu. JKM-nya karena dia yang membayar, ini menjadi pengurang juga. Tadi kita tahu bahwa JKM-nya itu dibayar sama dia sebesar 135.000. Jadi nanti kalau kalian dapat kasus atau soal latihan, kalian harus perhatikan JKM-nya yang bayar itu perusahaan atau karyawan. Kalau yang bayar perusahaan itu menjadi bagian dari tunjangan, maka menjadi penambah. Sifatnya sama seperti tunjangan transportasi. Tapi jika yang membayar itu adalah karyawan, itu menjadi pengurang. Sifatnya sama seperti biaya jabatan. Seperti itu. Nah, ini. Kemudian total biaya pengurangnya dia itu ada, kita tambah ya tadi 500 ditambah 135 tambah 108, itu berarti 743.000. Maka penghasilan itu sebulan dia itu 54 juta dikurangi 743, 53 juta 257.000. Oke, ini sebulan ya. Kemudian kita kali setahun, maka kita kalikan 12, itu menjadi 639 juta 84.000. Kemudian kita ketahui PTKP dia 58 juta 500, maka penghasilan kena pajak dia atau PKP dia itu adalah 580 juta 584.000. Oke. Nah, ini kemudian bagaimana perhitungannya? Kita ingat ya bahwa di pertemuan sebelumnya itu ada yang 0 sampai 60, 60 sampai 250, 250 sampai 500, kemudian 500 sampai 5 miliar dan di atas 5 miliar. Nah, bagaimana perhitungannya? Itu bukan artinya dia begitu 580 juta dia dikenakan tarif pajak 30%, itu nggak seperti itu. Kita potong. Bagian dia yang 60 juta itu kena tarifnya berarti kena yang ini 5%. Maka kita ini 60 juta dikurang nah berarti kita hitung 60 juta. Oh, gini aja, kita bagi ya. Sebentar, saya terang kayak gini. Ya gini, 60 juta ya. Ini 5% kali 5% dulu. Nah, ini 3 juta. Kita lihat bahwa 3 juta. Kita kurangkan dulu. Nah, ini saya gini aja, saya bagi, saya tambah insert. Oke. Nah, ini fungsinya untuk membantu kita. Ini tadi kita punya 584 juta ya. Berarti ini kan 580 juta 584.000. Ini maka dia dikurangi dengan 3 juta. 60 juta. Nah, ini dikurangi dulu. Di sini saya hitung, saya bantu hitung 580 juta
yang bagian yang kena pajak dia itu nah ini yang kena 60, sorry ini kan total ya. Nah ini kemudian yang kena pajak itu sebentar saya bantu bagian gini saya oke, saya bantu gini nih, sorry ya, saya belum pernah menerangkan menggunakan menggunakan saya coba ini kemudian kita ini kan dia yang 60 juta. Nah ini yang 5%, ini 5% ya, 5%. Nah ini bagian dia 580 juta, 584.000, kemudian diambil 60 juta. Ini kemudian ini kena tarif 5%. Maka setelah diambil 580 juta 60 juta, maka yang sisa yang belum kena pajak itu adalah 520 juta 584.000. Nah ini jadi perhitungannya yang sebelah ini dikurang ini menjadi ini. Kemudian kita ingat nih sisanya 0 sampai 60 itu kena 5%, 60 sampai 250 itu kena 15%. Maka yang 60 sampai 250 itu kan besaran range-nya atau jarak dari 60 sampai 250 itu kan 190 juta. Maka kita di sini hitung yang bagian yang 190 juta itu kena tarif 15%. Nah ini kalau kita kurangkan, kita coba ya. Nah ini 520 juta 584.000 kurangi 190 juta itu 330 juta 584.000. Nah kemudian kita ingat ya bahwa yang 250 sampai 500 kena 25%. Lah panjang range dari 250 sampai 500 itu 250 juta. Nah ini yang kena tarif 25%. Maka ini di sisanya dia kurangi 250 juta. Ini yang kena tinggal 80 juta 584.000. Nah ini yang kena 80 juta. Kan seharusnya dia 500 sampai 5 miliar. Nah kan selisihnya nggak sampai 4,5 miliar. Maka yang 80 juta inilah yang kena pajak 30%. Nah kita hitung. Ini kemudian perhitungannya ini yang bawah ini adalah bagian yang 60 dikali 5%. Nah ini dikalikan itu menjadi 3 juta. Kemudian 190 juta dikalikan 15%. Saya sering menghitungnya, saya hilangkan nolnya, nanti tinggal kita tambahkan di hitungannya seperti itu. Nah ini tadi kan 28.000 kita hilangkan 0,3, maka kita jangan lupa tambahkan 0,3 gitu. Ini sama 250 juta kali 25
62.500.000. Kemudian 8. Nah, kadang kalau yang angkanya seperti ini biar tidak hilang, saya tidak hitung dihilangkan nolnya. Ini sebenarnya tergantung kita masing-masing aja. Ini untuk mempercepat setiap hitungan. 24.175.200. Oke, kita udah dapat semua angkanya. Ini 80.584.000. Oke, kemudian ini perhitungannya kita udah dapat semua angkanya. 28.62.500.000, kemudian 24.175.200. Nah, kita tambahkan. Saya menggunakan bantuan kalkulator lagi. Ini ditambah 62.500 tambah 28.500 tambah 3 juta. Oke, 118.175.200. Ini adalah total setahun. Kalau kita nanya nih 1 bulan berapa, kita bagi 12. Ini tinggal kita bagi 12 saja menjadi, maka total yang harus dia bayar 9.843.933. Seperti itu. Oke, ini adalah alat bantu seperti itu. Nah, demikian cara pengerjaan untuk PPh jika dia jumlah gajinya di atas PTKP gitu. Oke, saya akhiri untuk praktek hari ini sampai di sini. Selamat malam semuanya.